Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini bersama kita memperingati Jumat Agung, dan firman Tuhan pagi ini yang kita dengar bersama mengambil satu tema, kini aku milik. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 yang tadi sudah dibaca mendasari kita dalam merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang penebusan, maka sesungguhnya itu sangat terkait dengan apa yang kita kenal dengan pembayaran dan kepemilikan. Oleh karena kalau kita menebus, itu berarti kita membayar. Dan setelah kita membayar, maka sesungguhnya kepemilikan dari apa yang sudah kita bayar, apa yang sudah kita tebus itu ada pada diri kita. Taruhlah contoh saudara, misalnya saja kita ini pergi ke sebuah toko. Ada banyak barang di sana dan kemudian kita menebus atau membayar salah satu barang yang ada di situ. Maka dengan sendirinya setelah kita tebus, kita bayar barang itu, maka kini barang itu hak kepemilikannya ada pada kita. Tapi selama kita belum menebus, selama kita belum membayar, maka barang itu tetaplah milik dari si empunya toko. Kita tidak punya hak atas kepemilikan barang itu. Jadi kembali berbicara tentang penebusan, itu terkait dengan pembayaran dan kepemilikan. Nah saudara, teks firman Tuhan yang tadi sudah kita baca itu juga berbicara tentang penebusan. Berbicara pula tentang pembayaran dan juga kepemilikan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-18, kita bisa melihat di sana demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Saudara, kalau dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat itu dituliskan demikian. Kalian tahu apa yang sudah dibayarkan untuk membebaskan kalian dari kehidupan yang sia-sia, yang diwariskan oleh nenek moyangmu. Bayarannya bukanlah sesuatu yang bisa rusak, seperti perak atau emas. Jadi saudara, sangat jelas dalam ayat itu ada kata ditebus, ada kata dibayar. Jadi teks ini memang berbicara tentang penebusan, tentang pembayaran. Nah, kini pertanyaannya, apa yang dimaksud oleh Petrus sesungguhnya dengan penebusan dan pembayaran ini? Apa yang dibayar, apa yang ditebus yang dimaksudkan oleh Petrus? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Petrus berbicara tentang sesuatu yang diperjualbelikan seperti di toko misalnya? Atau apa? Saudara perhatikan kembali dengan cermat ayat 18 tadi. Di sana dituliskan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Wah, ternyata yang ditebus itu bukan barang. Yang ditebus ternyata bukan rumah, bukan tanah,
bukan juga mungkin hewan piaraan, oh bukan. Tapi yang ditebus ternyata adalah kamu. Yang ditebus adalah manusia. Nah, pertanyaannya kemudian, siapa yang dimaksud oleh Petrus dengan kamu? Kamu yang sudah ditebus itu siapa? Saudara, untuk bisa menjawab hal ini, maka kita perlu untuk memperhatikan bentuk dari teks firman Tuhan ini seperti apa. Saudara, kita tahu bahwa 1 Petrus ini adalah sebuah surat. Surat dari Rasul Petrus. Maka untuk menjawab siapa yang dimaksud kamu oleh Petrus, maka kita perlu pula melihat surat ini itu ditujukan kepada siapa. Siapa pembaca surat ini? Nah, kita bisa menemukan jawabnya apabila kita membaca di awal tulisan, di awal surat ini. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2 di sana dituliskan demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Jadi saudara, yang dimaksud dengan kamu yang telah ditebus, ternyata adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Orang-orang yang dikuduskan oleh Roh. Memang lokasinya, konteksnya pada waktu itu adalah mereka yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Atau mungkin dalam bahasa yang lain boleh dikatakan yang ditebus itu adalah orang-orang yang telah menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita sudah tahu jawab siapa yang ditebus, yaitu adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka pertanyaan selanjutnya adalah mereka ditebus dari apa? Ayat 18 pula bisa memberikan jawab kepada kita. Coba kita perhatikan ayat 18 tadi. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Cara hidup yang tidak berguna, yaitu cara hidup yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Saudara, kenapa cara hidup nenek moyang mereka itu dikatakan sia-sia oleh Petrus? Nah saudara, kita perlu tahu bahwa cara hidup nenek moyang mereka itu adalah cara hidup yang mengandalkan kekuatan mereka untuk mendapatkan yang namanya keselamatan. Mereka berpikir bahwa jikalau mereka menjadi orang yang taat, patuh terhadap aturan-aturan agama, maka mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Dalam konteks waktu itu tentu adalah hukum Taurat. Nenek moyang mereka berpikir bahwa dengan melakukan hukum Taurat maka mereka akan diselamatkan. Nah, kini pertanyaannya, adakah orang yang bisa melakukan hukum Taurat tanpa melanggarnya sama sekali? Tidak ada, saudara. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum agama, hukum Taurat itu
tanpa melanggarnya. Entahkah mungkin 1, 2, atau 3 pelanggaran atas hukum agama pasti dilakukan. Dan itu berarti tidak ada seorang pun yang bisa selamat kalau mengandalkan akan kekuatan mereka untuk melakukan hukum Taurat. Itulah yang disebut sia-sia. Kalau engkau ingin mendapatkan keselamatan, namun engkau hanya mengandalkan kekuatanmu untuk melakukan hukum-hukum agamamu, itulah yang sia-sia. Dan kini sesungguhnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sudah ditebus dari cara hidup yang demikian. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, keselamatan itu didapatkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, saudara. Terus, cara menebusnya dengan apa? Membayarnya dengan apa? Nah, kembali kita memperhatikan akan firman Tuhan. Tadi dituliskan pula dengan jelas oleh firman Tuhan bahwa sesungguhnya mereka ditebus itu bukan dengan barang yang fana. Dituliskan bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Tegas dan jelas firman Tuhan katakan bahwa proses penebusan itu dibayar dengan darah Kristus. Jadi agar mereka itu, orang-orang yang percaya kepada Yesus itu bisa selamat, maka pembayarannya adalah dengan darah Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain bahwa sesungguhnya kematian Yesus di atas kayu salib, nyawa dan darah Kristus, itulah yang menjadi pembayar bagi keselamatan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dibayarnya dengan darah Kristus. Saudara, jika saat ini kita bersama-sama memperingati Jumat Agung, kisah akan kematian Tuhan Yesus, darah yang tercurah, sesungguhnya hari ini mengingatkan akan kisah penebusan itu. Karena penebusan tidak hanya bagi mereka, orang-orang yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia sebagaimana yang dituliskan oleh Petrus tadi. Tetapi sesungguhnya karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib itu untuk semua orang, dimanapun dia berada, kapanpun dia hidup, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jika kita kemudian kembali melihat siapa diri kita, maka sesungguhnya kita pun juga terhitung. Karena saudara dan saya juga adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita pun ditebus oleh darah Kristus. Nah, kalau kemudian kembali kepada awal khotbah saya tadi, bahwa sesungguhnya penebusan, pembayaran itu juga terkait dengan kepemilikan. Maka jika saudara dan saya, kita sudah ditebus, sudah dibayar oleh Yesus, maka kini saudara dan saya ini adalah milik Yesus. Saudara dan saya hidup ini bukan lagi milik kita sendiri, tapi itu adalah milik Yesus. Rasul Paulus sempat menuliskan hal yang sama, senada dengan Petrus, kepada jemaat yang ada di Korintus.
1 Korintus 6, Paulus menuliskan demikian. Kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus, sudah dibayar lunas oleh Yesus, maka momentum Jumat Agung ini mengingatkan bahwa kita bukanlah milik kita. Hidup kita ini adalah milik Kristus. Nah, kesadaran yang demikian, kesadaran bahwa saudara dan saya adalah milik Kristus, itu memiliki dua makna, dua arti, saudara. Yang pertama, jika saudara dan saya sadar bahwa saudara dan saya adalah milik Kristus, maka kita akan lebih bertanggung jawab lagi dalam hidup ini. Hidup ini bukan lagi milik kita. Kita tidak boleh sembarangan menjalaninya. Nah, yang kedua, kalau saudara dan saya, kita ini adalah milik Kristus, maka saudara dan saya ada dalam genggaman tangan Sang Pemilik kita, yaitu Yesus. Karena itu, bersukacitalah, karena saudara dan saya, kita ada dalam genggaman Sang Pemilik kita, Yesus Kristus, yang penuh dengan kuasa itu. Dan oleh karenanya, jangan takut, jangan cemas dalam segala keadaan. Sang Pemilik kita, yaitu Yesus Kristus, kalau Dia sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, Dia pun pasti akan menjagai dan melindungi kita. Biarlah Jumat Agung ini jadi kesempatan bagi saudara dan saya menyadari kembali, kita adalah milik Kristus. Pergunakan hidup kita sebaik-baiknya, jangan semau diri kita, karena kita bukan milik kita sendiri. Kita milik Kristus. Dan karena saudara dan saya adalah milik Kristus, biarlah kita menjalani hari-hari kita dalam ketenangan, dalam naungan Sang Pemilik hidup kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Perjamuan kudus yang akan kita terima mengingatkan kita akan tubuh dan darah Kristus. Berarti perjamuan kudus yang akan kita terima mengingatkan bahwa saudara dan saya, kita adalah miliknya. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat memperingati hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Haleluya. Amin.